gitu. Jadi ya menurut gua gelar itu bonus, tanpa gelar pun kita bisa sukses. Dan pendidikan non formal kan, kalau bicara gelar ini kan pendidikan formal. Kalau pendidikan non formal ini kayak soft skill itu kan juga termasuk pendidikan ya. Attitude itu kan juga penting juga tuh. Kalau misalnya banyak orang yang berpendidikan, bergelar, berdasi, masih makan duit rakyat. Iya, dampaknya pertama adalah gue mengalami di mana setiap anak itu bisa dapat nilai bagus. Iya. Ya kalau kita mungkin belajar di sekolah karena klasikal ya, banyak orang gitu kan, satu kelas 40, gue sendirian sebagai guru gitu, 40 orang atau mungkin 30 orang gitu, kita nggak bisa memperhatikan satu persatu, itu beneran ada gitu. Tapi ketika kita masuk ke pandemi, semuanya bisa dapat nilai bagus. Untuk Anda, anak-anak yang disuruh orang tua Anda bekerja, jangan marah. Ada di kitab suci. Oh iya, ada di kitab suci. Di kitab suci ada ya. Ayo, di kitab suci. Anda jangan marah. Ada di kitab suci. Oke. Kalau Romo Yogo nonton, saya setengah kelas, Anda tidur. Mohon maaf Romo Yogo. Tapi nilai saya A. Aneh kan? Oke, selamat malam teman-teman. Berjumpa kembali dengan kita pada malam hari ini. Malam ini malam yang cukup spesial ya. Malam Minggu. Malam Minggu. Malam yang syahdu. Oke. Bisa ya. Syahdu. Oke, seperti yang tadi udah teman-teman tahu ya, tadi Carlos bilang malam Minggu, malam yang syahdu. Ya, hari ini spesial, malam Minggu ini kita laki-laki ya kan, semua di sini ya kan. Berkumpul bukan untuk membicarakan hal yang tidak. Bukan tentang sirkuit Mandalika. Bukan tentang ya sudahlah. Tapi malam hari ini kita spesial, kita akan apa ya, istilahnya PI ya Mas ya? Iya, kita bahas PI. Oh, kita akan membahas PI. Bukan PI-nya sih kayaknya gitu. Iya. PI. Bukan PI-nya, tapi kita PI-nya. akan membahas intisari dari pendalaman iman minggu pertama. Bulan APP kali ini. Kita kupas tuntas secara tajam. Emang lu tahu judulnya apa? Lu Tahu gak jadi tahu apa tadi? Pertemuan satu kan? Iya, pertemuan satu. Guys, ini guys. Pertemuan satu pokoknya. Pertemuan pertama ini judulnya peran gereja dalam bidang pendidikan. Luar biasa. Nah, kita sudah mendatangkan orang-orang yang berkutat dalam bidang pendidikan ya Mas. Bener banget Mas. Mas Eta nih guru di mana Mas? Di SMA dan Bosco SMA. 2. Ada Kristo ini kan baru lulus juga sebagai seorang pelajar. Berarti kan masih seputar bidang pendidikan. Dan satu lagi tukang kebun ya. Tukang kebun di SD Serada ya. Ada Serada Carlos. Dia juga berkuliah di Atmajaya jurusan apa Los? Pendidikan agama. Pendidikan Katolik. Jadi Katolik ya, tapi ya bener ya. Katolik. Bersama dengan teman-teman yang berkutat dalam bidang pendidikan. Ovan juga masih seorang mahasiswa. Cuma saya tidak berpendidikan. Jadi saya akan membawakannya. Orang pendidikan ada yang bawa acara. Parah. Nice banget kan. Saya kuliah DO. Tidak berpendidikan. Kuliah DO. Ini nggak apa-apa begini. Tidak apa-apa. Gak masalah ya. Iya, masalah. Tahu kan kira kenapa kita nggak bikin pendalaman iman? Karena kita berpendidikan. Karena kita tidak bisa serius. Oke, lanjut. Itu cuma intermezzo ya teman-teman ya. Iya, Jadi, teman-teman. sebenarnya kita akan membahas lebih dalam lagi nanti, lebih spesifik lagi, lebih intim lagi mengenai peran gereja dalam dunia pendidikan ini apa aja sih sebenarnya. Sebenarnya seberapa jauh sih, seberapa besar peran gereja dalam dunia pendidikan? Terus seberapa penting pendidikan buat kita semua? Ya gitu ya teman-teman ya. Nah, langsung aja nih ke masuk bagian yang seriusnya. Bagian sisnya. Oke, guys. Gimana Van? Ya, udah kita lanjutkan. Habis ini apa ya? Pertanyaan. Pertanyaannya. Oke, kita berhenti lagi dulu ya. Oh iya, sebelum ini kita akan ingatkan beberapa kali ya Mas. Jadi kan Iya, kita benar. membahas soal Intisarinya materinya aja. intisarinya. Nanti teman-teman bisa ikut pendalaman imannya yang bener, yang serius, Yang sungguhan. Yang ada romonya. Yang ada berkatnya. Yang ada doanya. Ada lagunya. Iya. Apa tuh? Diam. Di
Zoom paroki. Nanti dari paroki juga akan memfasilitasi penyelaman iman teman-teman. Jadi teman-teman bisa ikut, yang nanti linknya akan kita share di bawah Ya, sini. oke, di bawah sini ya. Setiap hari apa? Setiap hari Senin. Setiap hari Senin selama masa Prapaskah. Iya. Prapaskah. Oke. Betul sekali. Jangan lupa. Oke. Jadi kita udah menyusun beberapa pertanyaan nih teman-teman. Oke. Beberapa pertanyaannya nanti kita akan masing-masing share ya. Iya, betul. Jadi teman-teman masing-masing share bagaimana pengalaman kalian seputar pertanyaan ini. Oke. Oke. Langsung aja nih. Gua baca yang pertama dulu ya atau dulu? Boleh. Oke, gua dulu ya. Ini kita kayak Q&A. Iya. Ya seperti itu. Kan intisari. Oh iya, dari kita intisari. Kita yang diserinya. Peran gereja dalam bidang pendidikan. Yang pertama, pertanyaan itu apa sih menurut kalian pendidikan itu? Oke. Nah kita mulai dari yang paling benar dulu jawabannya. Paling benar. Iya. Dulu ya. Pokoknya makin di sini makin ngawur. Iya, makin aneh. Iya mas. Jadi kalau gue udah ngawur, kalian lebih ngawur lagi, Bre. Udah pasti dia. So pendidikan itu adalah proses sebenarnya kalau gue bilang proses. Kata pertama itu kan kalau di kuis-kuis jadi jawabannya. Pendidikan itu adalah proses. Proses untuk menjadikan seseorang yang tadinya mungkin belum tahu apa-apa, belum tahu maksudnya kayak belum mengerti, belum memahami, belum melakukan gitu ya, menjadi mengerti, memahami dan melakukan. Jadi pendidikan itu proses untuk membuat orang menjadi mengerti, memahami dan melakukan. Itu sih kalau dari gue sih. Gitu. Oke. Ada proses. Proses. Kalau kita lihat dari katanya proses itu kan berarti kan nggak langsung seret. Ya. Nggak langsung ada ya? Nggak langsung ada, tapi set. Step by Step step. by step. Gitu. Ya. Iya. Iya. Udah cocok. Bagus. Ada lagi teman-teman yang mau ngasih masukan? Dari ini coba nih. Nah. Coba dari yang baru fresh ya. Fresh dididik. Fresh dididik. Pendidikan tuh apa sih tuh? Kan lu udah mengecam pendidikan 12 tahun ya. Ya betul. Kalau buat gua sih pendidikan itu adalah dimana kita itu diajar untuk semakin menjadi manusia yang lebih baik. Oke, jadi yang lebih baik. Manusia, Cok. Betul. Manusia. Itu aja sih. Tapi sekarang udah merasakan. Puji Tuhan belum ya. Tapi bener Bre kata Kristo. Kalau menurut gua pendidikan itu ya gabungan sih ya, proses perjalanan yang menurut gua ya tidak akan ada akhirnya sampai nanti kita meninggal gitu Ya, kan. oke, benar. Ya, karena emang Benar. kita dari kecil ya kan, bahkan mungkin kita semua pasti dari TK dulu ya. Dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan nanti teman-teman kita yang udah kerja pasti mereka tetap apa ya? Tetap belajar. Tetap belajar mengalami yang namanya pendidikan ini. Kayak gitu. Jadi mungkin kalau ketika ditanya udah kerasa hasilnya apa belum, ya mungkin kita nggak bisa jawab gamblang. Ya, Udah. benar. Gitu sih. Terus-terusan gitu ya, meskipun kita udah bilang stepnya 12 tahun atau mungkin sampai lulus kuliah sampai S3 gitu. Iya. Tetap ada proses pendidikan sampai jadi orang tua pun itu jadi Iya, betul. belajar juga benar. gitu ya. Semua mengalami masa pendidikan. Ya iya, nah, Tuh. betul Oke. sekali. Bagaimana, ada yang mau tambah lagi? Mas Cuman cukup. Cukup ya. Cukup, Ayo, cukup, tamu ya. cukup. Enggak ngawur-ngawur amat ya. Masih aman. Ini baru satu. Ini baru satu. Tapi Kurang lebih disclaimer sebelumnya ini kan opsional ya. Ini menurut Iya. kita ya. Iya, menurut kita. Tapi Iya. kalau teman-teman punya pendapat masing-masing ya Boleh juga di-share di komen nih. Iya, Nanti. komen gitu. Siapa tahu kalau bagus komennya kita undang ke podcast ini. Akan kita hadirkan di tengah-tengah ini. Kita sidang. Kita sidang. Jawabannya. Gitu. Oke, sip. Lanjut. Oke, pertanyaan kedua nih. Kenapa sih nih kita harus mengalami pendidikan? Apa tujuannya itu cuma untuk mencari gelar? Atau apa sih yang sebenarnya mau kita capai ketika berproses di dalam pendidikan? Oh, oke. Menarik nih tadi. Kalau gua nih ya, sumpah ini nggak ngawur, asli. Iya. Nggak apa-apa, Bos. Kalau menurut gua pendidikan itu kan, kalau tadi di pertanyaan tuh apa sih namanya? Kenapa kita harus mengalami pendidikan? Terus tujuannya apa Iya. gitu? Apa harus gelar Apa gitu? cuma mencari gelar? Kalau gua kan, kalau menurut gua pribadi itu pendidikan tuh bukan hanya sekedar lu mencari gelar gitu. Lu di keluarga pun pasti ada yang namanya pendidikan gitu.
lu belum masuk sekolah, masih kecil tuh kan pasti lu dididik sama kedua orang tua lu. Gimana caranya lu ketika ketemu sama orang lain, ketemu tetangga, lu bisa bertata krama yang baik, bisa berkata-kata yang baik gitu. Jadi kalau menurut gua tujuan berpendidikan itu bukan hanya soal gelar gitu, tapi gimana sama yang tadi dibilang sama Kristo, lu jadi manusia yang baik dan benar. Oke. Jadi banyak kok orang-orang yang cuma sampai SMP, sampai SD, sampai SMA, nggak lanjut kuliah, dia masih bisa jadi orang yang baik gitu, masih bisa jadi orang yang benar. Itu tanpa gelar. Iya. Menurut gue sih gitu ya. Gue setuju banget. Nggak ngawur ya. Nggak ngawur. Bagus. Gue ya. Oke. Menurut gue ini kan kita bicara pendidikan. Iya. Kenapa kita harus mengalami pendidikan? Kalau tanya mengapa itu jawabannya penting banget. Soalnya ya itu dari kita lahir sampai kita nanti menikmati, yaitu kita mengalami proses pendidikan gitu. Jadi ya tanpa kita sadari pun kita banyak proses pendidikan yang kita jalani gitu. Dari kayak ini nongkrong gini kan kita sharing ini pendidikan juga kan, meskipun caranya orang beda-beda kan kalau menyampaikan pendidikan segala macam. Itu penting banget. Terus kalau untuk gelar, kalau menurut gua gelar ini cuma apa ya? Kalau misalnya kita gelar yang tinggi, bukan cuma sih sebuah pencapaian juga, prestasi juga. Itu bonus lah nanti ketika kita cari kerja tuh. Jadi kan banyak orang yang lebih mempercayakan kepada orang yang sudah tersertifikasi itu ya. Jadi itu sesuatu pencapaian juga, tapi bukan berarti orang yang tidak bergelar bukan berarti dia tidak bisa sukses gitu. Dan bukan berarti orang yang bergelar gak secakap yang bergelar. Betul. Ini semua kan balik lagi kepada sejauh mana kita tuh bisa mencapainya gitu. Jadi ya menurut gua gelar itu bonus, tanpa gelar pun kita bisa sukses. Dan pendidikan non formal kan, kalau bicara gelar ini kan pendidikan formal. Kalau pendidikan non formal ini kayak soft skill itu kan juga termasuk pendidikan ya. Attitude itu kan juga penting juga tuh. Kalau misalnya banyak orang yang berpendidikan, bergelar, berdasi, masih makan duit rakyat. Iya, Ya emang bener sih. Memang kenyataannya seperti itu gitu. Itulah mungkin itu kurang ada pendidikan soal Etika, moral. Gitu. Jadi semua aspek pendidikan itu penting, nggak cuma pendidikan formal, non formal, pendidikan moral, etika itu semua penting. Iya. Mantap. Luar biasa, nggak ngawur. Tapi dari gue juga bener sih, pengen nambahin sih. Apa tadi kan pertanyaannya apa tujuan? Kenapa kita harus berpendidikan? Kenapa kita harus berpendidikan? Iya, mengalami pendidikan. Ya sebenarnya sih itu depends on bahasanya. Berat ya. Tergantung ke apa ya? Balik lagi tergantung ke goal hidup kita sih. Bener tadi yang Pandu bilang ya. Gelar bonus. Dan emang ketika lu apa ya? Goal hidup lu ketika lu berpendidikan hanya buat dapat gelar S3 biar lu dipanggil prof mungkin ya. Atau biar ketika lu dapat undangan namanya panjang. Ya itu gak ada salahnya maksudnya, terserah kalian. Cuman ya balik lagi ke goals kalian ingin membuat apa gitu loh di dalam hidup kalian, gitu sih. Setuju banget bro Pandu. Risto, cukup. Gantian. Wah, bisa sembang mulu. Cukup. Lanjut tuh. Tapi ini menarik sih, ini menurut gue sih menarik sih yang bahas yang pendidikan ini buat gelar itu ya. Karena kalau semua masalah kita selesai karena orang pendidikan sudah bergelar, gue rasa kita semua udah mengalami proses di mana Indonesia udah baik banget. Karena banyak orang yang dapat S1, banyak dapat orang S2, S3 gitu ya. Tapi keadaannya sekarang tidak seperti itu ya nggak sih menurut gue? Betul. Gitu. Dan jadi menurut gue gelar itu bukan solusi, justru malah pendidikan itu harus sampai ke akar gitu. Ke akar dalam arti ya bahkan kayak ngobrol-ngobrol gini tadi Pandu bilang itu adalah pendidikan sesungguhnya gitu. Dan gue sendiri ngalamin kuliah yang lama, 7 tahun bro. Ya, misalnya bukan berarti gue nggak ngerasa kalau diri gue bodoh ya, tapi 7 tahun itu adalah momen dimana gue di 4 tahun yang pertama itu memang serius kuliah, terus gue keluar dari seminari kan gitu. Nah itu gue harus kerja buat biayain gue kuliah gitu, dan beasiswa udah nggak berlaku karena udah 4 tahun gitu kan. Ya akhirnya gue memutuskan untuk kerja, dan gue mengalami banyak hal dari bekerja dibandingkan dengan dari kuliah, karena dari kuliah gue waktu itu agak teoritis banyak kan.
Nah sampai gue akhirnya ini selesai nggak ya gitu. Nanti kan skripsi kan gitu. Dan ya gue menyelesaikan akhirnya ya. Tapi dengan pemahaman bahwa ternyata tanpa gelar pun gue bisa memberikan sesuatu gitu loh. Dan yang terjadi adalah kualitasnya sebenarnya yang Benar. bukan sebagai orang yang kayak dokter siapa atau mungkin bukan berarti ngecilin juga ya. Adik gue juga kan kuliahnya lancar sampai S2 malah sekarang gitu. Tapi kualitas pribadi masing-masing menurut saya gitu. Kristo, itu Carlos, Pandu, Ovan, yang dilihat adalah orang yang berkualitas gitu. Jadi gelar bukan tujuannya adalah mengalami pembelajaran proses tadi. Proses tadi ya. Itu mengerti, memahami dan melakukan gitu. Gitu. Mantap sekali. Oke. Kristo cukup. Pertanyaan yang ketiga ini gua mau bertanya sama Bapak Guru dan mahasiswa nih. Saya pertanyaannya apa saja dampak pandemi terhadap pendidikan? Karena kan kalian yang terjun langsung dalam terlibat langsung dalam dunia pendidikan. Apa pertanyaannya? Apa saja dampak pandemi terhadap pendidikan? Cerita dulu. Dari guru dulu ya, dari yang ngajar dulu ya. Gue dari mau nyuruh Kristo jangan dulu. Gitu. Apa yang lo lakukan selama ini Kristo selama 2 tahun? Coba ya, Pelajaran, coba. relasi guru dan murid. Bentar. Kayaknya ke dia dulu karena Ke dia dulu. pas dia sekolah itu kalau nggak salah lu masih iya. Benar. 2 tahun terakhir lu sekolah itu ya corona ya? Pas Iya. kelas 3. Pandemi. Oh, berarti setahun doang. Iya. Apa yang dirasain tuh? Yang pertama-tama yang gue rasain sih nggak enak ya, karena SMK itu kan harus Banyak offline ya, praktek ya. biar Praktek. banyak praktek. Oh iya, Jadi harus di rumah itu menurut gue kurang enak. Oke. Apalagi lu jurusan apa tuh? Elektronika industri ya. Oh iya. Bikin Harus nyolong-nyolong. robot ya kan, ngurus-ngurus kabel. Iya. Di rumah liat laptop. Di rumah gimana ini? Kelar meledak robotnya. Iya, meledak ya. Meledak. MCB gue meledak. Pokoknya nggak enak itu ya. Nggak enak. Terhambat ya. Terhambat banget. Coba orang kuliah gimana? Mas kita dulu mas. Lu mau punya jawaban? Justru kalau silakan soalnya dia 2 sisi sebagai guru. Oh, sebagai guru. Iya, benar. Gua double. Kesimpulannya di gua. Siap-siap dengerin kisah. Kalau dari pandangan seorang guru nih, seorang Seorang pengajar, dampaknya apa sih pandemi ini? Dampaknya pertama adalah gue mengalami di mana setiap anak itu bisa dapat nilai bagus. Iya. Ya kalau kita mungkin belajar di sekolah karena klasikal ya banyak orang gitu kan, satu kelas 40, gue sendirian sebagai guru gitu, 40 orang atau mungkin 30 orang gitu, kita nggak bisa memperhatikan satu persatu itu beneran ada gitu. Tapi ketika kita masuk ke pandemi, semuanya bisa dapat nilai bagus gitu. Entah mungkin di belakangnya dia lihat Google atau apa. Tapi menurut gua karena gua nggak selalu bilang nilai itu adalah angka ya. Itu kan bagaimana memahami. Dan gua kebetulan ngajar agama juga dan ngajar ngajar musik. Semuanya harus berpraktek. Dan jadi kayak gua nilai dari video mereka dan mereka beneran tahu gitu loh. Dibandingkan kalau gua ngajar secara klasikal, kadang-kadang satu kelompok ada yang gabut gitu. Nah ini di sini kita satu persatu bisa lihat video mereka gitu dan oke, ini bisa, oke ini dia tahu gitu dan dia membuat, setidaknya dia membuat sesuai dengan arahan gitu ya. Itu berarti ada dampak bagusnya di mana kayak mungkin di kelas mereka nggak bisa fokus karena mereka lihat banyak orang, tapi di rumah mereka lihat komputer doang gitu dan kayak di gua podcast ngomong sendiri ke mereka gitu ya, jadi kayak dapat. Tapi ya di balik itu masih banyak cara pandang sih yang berpengaruh ke cara pandang guru ya sebagai guru. Ada guru yang nggak mau belajar di awal-awal tuh kayak nggak mau belajar komputer, nggak mau belajar untuk menyesuaikan, jadi kayak nyalain kamera gimana, buka Google Classroom gimana gitu nggak mau, atau mungkin pakai gua kalau di sekolah pakai Microsoft Teams itu gimana cara belajar juga guru-guru kayak nggak mau tadinya bikin PowerPoint aja. Kadang-kadang guru-guru yang lama tuh nggak mau bikin gitu, sehingga akhirnya menurut gue jadi dipertanyakan juga apakah guru itu berhenti belajar ketika dia udah jadi profesi guru gitu. Tapi ada juga di balik itu guru-guru yang mau belajar, akhirnya belajar satu persatu, nanya ke yang muda gitu, nanya ke teman-teman yang muda gitu, dan itu menarik sih dinamika itu sih. Jadi kayak di mana guru juga belajar lagi, dipaksa untuk belajar lagi, dan juga anak-anak dipaksa untuk belajar lagi gitu. Dan ya lama-kelamaan jadi nyaman ya menurut gue sih. Pandemi itu bikin gue nyaman gitu, kayak gue bisa ngajar dari rumah kadang-kadang, gue bisa
ngajar secara online, gue bisa ngatur sendiri tugasnya mau dikumpulin kapan gitu. Itu nyaman sih, lama-lama kita jadi nyaman. Dan menurut gue ada dampak positifnya adalah ya itu di nilainya itu ya bagus. Tapi negatifnya jelas ada, dimana anak-anak kayaknya jadi nggak teratur gitu, jadi malas. Yang beneran males ya mungkin beneran males banget gitu, kayak belajar sambil tidur, matiin kamera terus tiap kali ditanyain yang ketawa langsung iya. Kalau ditanyain, wah kamera saya rusak pak, dan itu terjadi selama setahun gitu kan. Kayak gimana ya? Betul. Bisa kita tanyain ke orang tua juga, itu masa kamera nggak dibenerin selama setahun gitu. Nah, ada yang kayak gitu, dan kita kayak jadi sebagai polisi akhirnya gitu, kayak memantau mereka, nanya mereka gitu. Itu yang jeleknya dari pandemi sih. Yang nggak jujurnya itu adalah ketika nggak dipantau justru mereka merasa ini dampak dari pendidikan yang salah sebenarnya sih. Kalau ketika nggak ketemu, kayak kita lah kalau di jalan gak ada polisi kita kayak bebas-bebas aja. Betul, gitu. benar. Ya itu karena kita memang selalu menerapkan bahwa pendidikan belajar atau melakukan sesuatu yang kita nggak suka itu terjadi karena bukan kesadaran kita, tapi karena kita Harus dipantau, diawasi, dimarahin. Harus ada yang ditakutin dulu. Iya benar, itu kelihatan banget, dan menurut gua sih harusnya ada solusi dari itu nanti lama-lama gitu. Itu kalau gue pernah denger ada 2 kategori. Yang pertama tuh self disiplin, yang kedua force disiplin. Jadi betul. disiplin karena memang aturan, Betul. karena memang udah baku, jadi ya harus gitu ya. dituntun gitu. Jadi bukan karena kesadaran diri sendiri. Sip, mantap. Mantap. Oke, langsung ke pertanyaan berikutnya dulu. Kesimpulan kita tunggu-tunggu. Tapi kalau dari sisi gua nih Los, ya mungkin kita sama nih ya. Ya kita beda semester 1, 2 semester lah ya. Semester lah. Dari gua pribadi sih ya. Setelah gua pikir-pikir nih, tadi denger ceritanya Mas Deta kayak yang awal-awal mungkin kesulitan, ribet karena harus belajar ini itu perlu penyesuaian. Kalau menurut gua gak tau nih, mungkin dulu juga ngerasa sama. Kalau dari sisi mahasiswa itu kita ngerasa kebalikannya. Mungkin. Awal-awal mungkin enak ya, happy ya kan. Kelas pagi gak usah mandi, oke, sambil tiduran bisa, sambil makan bisa ya kan. Cuman ya enggak, ini juga tadi juga nilai juga jadi Bagus. Oh iya kan. Peningkatan jauh. Peningkatan jauh. Cuman ya makin lama makin kesini. Sekarang kan gue di semester 6. Makin lama makin kesini gue kayak ngerasa, wah kayaknya nggak maksudnya apa ya? Nggak enak kalau ternyata online. Apalagi di semester ini kayak gue udah mulai nyusun proposal, siap-siap ya persiapan nyusun skripsi lah. Dan gue tiba-tiba berpikir tuh lagi di kamar tiba-tiba kepikiran, gila kayaknya kalau gue offline tuh gue nyari data segala macem buat keperluan ini gue tuh gampang gitu loh, bisa ke perpus, bisa kemana-mana lah, maksudnya lah nyari temen buat bareng. Cuman kalau lagi begini ya susah ya kan. Nyari di Google ketemunya apa? Course Hero. Bawahnya di blur, tidak bisa kelihatan gitu kan. Harus login, harus bayar bener sih. Ya kalau dari buat sisi mahasiswa doang ya, gitu sih kayaknya. Jadi dampaknya ya semakin lama semakin bosan juga ya. Iya, bosan juga. Bosan terbatas. Oke. Kalau dari gue sih, kalau gue kan beda sama Mas Dita ya. Kalau Mas Dita itu kan ngajar mata pelajaran gitu, ya, mata pelajaran yang ya terjadwal gitu. Cuma kalau gue kan, gue emang sebagai pengajar tapi pengajar ekstrakurikuler. Jadi apalagi gue ngajar ekstrakurikulernya yang benar-benar harus praktik gitu, di pramuka, terus juga futsal, terus juga marching band gitu kan. Ya kayak gitulah. Itu kan. Itu kan nggak bisa gitu kalau gua ajarin secara virtual gini. Iya, nggak bisa lah. Susah gitu kalau gua. Jadi futsal gimana passing? Iya kan. Tendang kemana? Hancur laptop kamu. Pasti ke bapak, laptopnya hancur. Orang tua rame di depan rumah gua. Bapak ngajarin futsal apa-apa gitu Pak ya kan. Ya kalau menurut gua dampaknya dari pandemi, dari sisi gue sebagai pengajar ekstrakurikuler ya, itu sangat menghambat gitu, sangat sulit lah untuk bagi sebagian guru gitu. Kalau dari sisi gue sebagai seorang pelajar, seorang mahasiswa, bener apa yang dikatakan Mas Ovan? Tapi kalau gue itu kan
masuk kuliah itu udah langsung online tuh. Oh iya. Kalau lu kan ini kan ya offline dulu ya, sempat offline, baru online. Kalau gua langsung online tuh. Jadi pas gua lulus sekolah itu kan gua nggak langsung kuliah, gua kerja dulu. Jadi otak tuh kayak bener-bener udah nggak dipakai buat, maksudnya kayak gua tuh udah nggak baca buku, udah nggak bisa ngeringkas lagi, udah nggak bisa ngerangkum lagi gitu. Karena kan kerja gitu. Terus 2 tahun nggak kayak gitu. Masuk sekolah belajar lagi online, makin bego saya Pak. Makin kacau otak saya Pak. Tapi ya karena online ada cheating lah ya. Kita bisa melihat Google, bisa kerjasama dengan teman. Parah nih. Ya itu jujur. Iya, itu jujur. Kalau dampak bagi seorang pelajar mungkin menguntungkan ya, karena gue nggak sedikit. Mungkin lu kalau misalkan lu pada tuh teman-teman lain nggak seperti itu ya bagus gitu. Cuma kalau dari gue pribadi dan teman-teman gua gitu, teman-teman gua ya kita online sampai skripsi aja dong. Oke. Oh gitu. Jadi begitu. Gitu kata dia kan. Bapak Rektorat Menjadi. Teman saya Juan Carlos dengan NIM. Romo Yogo yang tercinta. Dia dosen tuh. Gue kayaknya harus upload di IG. Kalau Romo Yogo nonton, saya setengah kelas Anda tidur. Mohon maaf Romo Yogo. Tapi nilai saya A. Ada kan? Sangat membanggakan gitu. Lanjut. Baik gitu. Oke, kita lanjut nih. Pertanyaan keempat ya, Do ya? Keempat. Oke, ini kita mulai masuk ke dalam ini, apa namanya? Kitab suci. Nah, ini berat nih. Oke nih. Ada nggak sih nih apa ya istilahnya ayat-ayat mungkin ya atau perikop-perikop bacaan kitab suci tentang pendidikan? Wah, ada. Dan itu nanti mungkin sama editor ya ditaruh di bawah sini ya gitu. Jadi kayak memang ada beberapa potongan dari kitab suci. Pertama tuh dari Yesus bin Sirach. Mungkin bisa dibacain nanti sama Carlos deh. Atau sama Kristo dulu deh kita bacain dulu. Ini dia. Ada di situ ya? Ada di situ. Iya, ada. Buka Sini. handphone. Kita buka dulu ya guys ya. Yesus bin Sirach bab 30 Nah, ayat 2 lalu loncat kayak 4 ayat 5 sampai ayat 13. Di sini nih bacanya. Gasto, Ya kan Tok, di sini juga ada nih Tok. Itu dia. kacamata gue. Min berapa? Oh, yang barang siapa ya? Min 1 Iya, mental. siapa? Min berapa? Min 1 retri. Masih mateng. Oke, lanjut. Itu halaman berapa Mas? Halaman 12. 12. Lihat ya guys, nanti gue kasih juga di follow up ya halaman 12. Oh. Oke. Dari kitab Sirach bab 30 ini, barang siapa mendidik anaknya dengan tertib akan beruntung karenanya, dan di kalangan para kenalan boleh membanggakannya. Ayat 2, meskipun ayahnya meninggal, namun seolah-olah tidak mati, sebab gambarnya telah ditinggalkannya. Ayat 4, selama masih hidup, ia dapat memandang anaknya dengan sukacita, dan waktu meninggal tidak berduka cita. Oke. Kemudian ayat kelima, didiklah anakmu dengan tertib dan suruhlah ia kerja, supaya engkau jangan sakit hati karena keangkaraannya. Nah, itu ayat 13. 2, 4, 5, 13. Lu kalau baca ini kira-kira apa yang dibayangkan lu deh? Nggak harus yang benar-benar tafsiran banget ya. Kalau gua tertarik nih sama ayat yang ke-13 nih. Didiklah anakmu dengan tertib dan suruhlah ia kerja. Kerja. Asik. Sakset. Supaya engkau jangan sakit hati karena Angkarannya. angkarannya. Gua nggak tahu sih keangkarannya itu apa. Cuma didiklah anakmu dengan tertib dan suruhlah ia kerja. Berarti kalau misalkan untuk Anda anak-anak yang disuruh orang tua Anda bekerja, jangan marah. Ada di kitab suci. Oh iya, ada di kitab suci. Di kitab suci ada ya. Ada di kitab suci. Anda jangan marah. Ada di kitab suci. Oke, betul.
Dari lu Du, gimana tuh? Tahu nih. Bapak fokus baca dari tadi. Dari lu toh, gimana toh? Kacau. Nah, kalau dari gua sih gua tertarik banget sama yang ayat kedua. Barang siapa mendidik anaknya dengan tertib akan beruntung karenanya, dan di kalangan para kenalan boleh membanggakannya. Ini sangat relate banget ya buat saya. Karena nyokap Iya. mama gua sering banget ngebanggain gua karena prestasi yang gua capai. Dan juga mama gua beruntung lah punya gua yang puji Tuhan sampai sekarang masih bisa dibanggakan, masih bisa membanggakan lah sama mama gua. Iya. Betul. Mantap banget. Mantap. Oke. Jadi lu Pan? Kalau dari gua sih gua lebih apa ya? Tersentuh ya, asik gaya tersentuh kan. Tersentuh di ayat 4 tuh. Lanjutan dari Kristo berarti. Iya. Ayat 4 itu tadi kan bunyinya meskipun ayahnya meninggal namun seolah-olah tidak mati sebab gambarnya telah ditinggalkannya. Dan ini ya kadang gue rasakan sih. Maksudnya walaupun bokap gue masih ada ya. Serem. Tapi maksudnya gini loh. Apalagi kita semua laki-laki lah ya. Iya. Kita semua laki-laki nih. Dan gue yakin pasti kita sebagai laki-laki kita bakal lebih malu ketika kita harus, bukan malu sih bahasanya, kita bakal lebih canggung ketika kita harus kayak curhat atau cerita. Betul, Bener. Kita harus cerita atau Gengsi lah. Ada gengsi lah ya, sama-sama laki-laki. Betul. Dan tapi tanpa kita sadari, menurut gua justru mereka laki-laki gambaran bokap lah yang paling ada di diri kita, Betul. yang sekarang ini dan bahkan nanti ketika kita dewasa gitu kan. Betul. Kayak gitu, jadi kayak mungkin pengalaman dari orang tua, ya kita sebutnya orang tua gitu. Pengalaman dari orang tua yang mungkin pernah kita alamin bareng, atau mungkin sifat-sifatnya dia, ya kan, kepribadian mereka yang nantinya akan diturunkan ke kita. Gua rasa itu semua pasti ada kebaikannya, pasti ada baiknya, walaupun ya kadang-kadang kita yang sempat ngerasa kesel mungkin atau gimana mungkin kan ya. Cuman ya balik lagi sih, selama kita juga bisa menjadi dewasa, gue yakin ya semua kebaikan-kebaikan yang ada di orang tua kita ya mungkin akan tergambar juga di kita. Dan mungkin itu tujuan ayat itu ngomong gitu loh. Meskipun ayahnya meninggal namun seolah-olah tidak mati sebab gambarnya telah ditinggalkannya. Dalam artian maksudnya ya mungkin Anaknya itu kita ya. sebagai anak-anaknya gitu sih. Lanjut. Masih lagi kesimpulannya. Menurut gue di sini ada tujuan sih. Jadi pendidikan ini dianggap sebagai keberlanjutan ya. Pada waktu itu mungkin gue memahami sesuatu, gue mengerjakan sesuatu dan gue mengajarkan ke anak gue gitu. Warisannya hidup lagi. Jadi yang gue ajarkan work life ya gitu ya, kerja dan mungkin sesuatu yang gue usahakan dalam hidup kita itu, hidup saya gitu, diteruskan ke anak-anak saya. Makanya mungkin kadang-kadang orang-orang tuh pengen punya anak gitu, pengen punya keturunan supaya apa yang dia wariskan ini lanjut terus sampai hidupnya. Betul. Gitu lah. Dan dari kitab ini ya itu yang menarik ya, bahwa kan kalau kita bilang kok nggak ada ibu di situ, ya memang konteksnya adalah ya dalam waktu itu patriarki ya, jadi yang dibaca cuma ayah. Ya. Bukan berarti ibu nggak ada di sini. Jadi teman-teman yang perempuan, wanita-wanita dalam gereja Katolik kita itu jangan kecewa gitu. Karena ada juga ibu di situ. Jangan kalau gue karena mungkin gue kurang ya dapat sosok ayah. Ketika gue SD udah nggak ada ayah gue gitu kan. Gue dekat sama ibu gitu, dan sosok ibu ada di dalam diri gue gitu loh. Nah itu berarti ayah dan ibu punya peranan untuk meneruskan pendidikan. Jadi gereja juga melihat ini sebagai bahwa pendidikan yang pertama itu justru yang kalian sebut tadi itu, yang kita sebut tadi itu adalah dari keluarga. Betul. Gitu. Ini di sini dikuatkan lagi. Gitu. Dan yang terakhir kerja, iya benar, karena lagi-lagi tadi kan kalau gue udah menapin dari mengerti, memahami, melakukan ya. Kerja itu adalah proses melakukan. Ya, melakukan. Jadi memang yang kita alami di pendidikan itu harus kita lakukan. Gitu. Terus ada lagi nih. Yang kedua diambil dari Efesus. Ya, bab 4 ayat 17 sampai 18.
Pandu boleh bacain dulu. Biar fokus. Jadi fokus. Efesus 4 ayat 17 sampai 18. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Oke, nah ini agak jelimet lagi nih. Gitu. Gua ini dulu kali ya, gua kasih dulu biar tidak terlalu ngawur ya. gitu. Jadi yang menarik adalah pendidikan di perjanjian dari Yesus dan setelah Yesus gitu ya. Itu ada semacam kayak kita udah terdidik, kita udah ngerti, belajar gitu kan. Tapi ternyata ada yang kurang dari kita bahwa kita mengenal Allah secara berbeda. Yesus memberikan pengertian Allah yang berbeda, yang cukup berbeda dengan perumpamaan gitu, dengan menganggap Allah sebagai Bapa. Pada waktu itu beda banget gitu ya, dan itu yang akhirnya menjadi dasar di mana murid-murid mengajar bahwa dia mendidik juga masuk lewat segala macam aspek ya. Gereja itu bukan gereja yang sebesar ini kalau kita nggak punya pendidikan ala Katolik gitu ya. Dari dulu kitab suci itu kan, itu orang-orang bisa membaca, itu juga salah satu bentuk peran gereja. Terus itu budaya-budaya, itu juga peran gereja. Nah, budaya-budayanya itu selalu berkaitan dengan Allah gitu, dengan Yesus, dengan Kristus gitu. Jadi di sini makanya disebutkan bahwa ditegaskan dalam Tuhan gitu kan. Jangan hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Ini maksudnya pendidikannya adalah ya kita belajar, tapi jangan cuma hanya belajar tapi juga mengenal. Iya, mengenal Allah dalam pendidikan itu dalam segala aspek. Gitu. Makanya menurut gua ini terlihat banget sekarang tuh romo-romo tuh nggak cuma belajar kitab suci doang, tapi ada romo yang belajar bioteknologi. Gitu. Ada romo yang belajar bidang hukum. Ada romo yang belajar sebagai bidang fisika. Iya, bahkan kalau lu nonton film-film yang science fiction gitu, misalnya kayak film The Da Vinci Code gitu, yang dibunuh pertama itu adalah romo yang belajar ilmu fisika yang bisa berubah di kehidupan gitu kan. Dan itu memang ada yang belajar itu gitu. Kenapa? Karena gereja ingin memahami Allah ya dari segala aspek yang ada dalam kehidupan. Gitu. Nah, itu pendidikan dalam ini, dalam maksud. Jadi kalau kita udah terdidik sekarang ini, ya kita juga harus mengetahui bahwa Allah ada dalam setiap hal yang kita belajar. Gitu. Itu kira-kira jadi. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau nambahin di sini? Kalau dari gue ini malah kayak tamparan dari Paulus. Kita kayak gitu loh. Berarti gak sih kayak gak ngerti lu gitu. Kalau gue ada bahasanya kayak gitu. Bahasanya kayak gitu kan. Soalnya setelah tadi nih sepanjang Mas Deta ngomong, gue sambil mikir kayak, oh iya, maksudnya orang-orang Israel dulu ya, dulu tidak mengenal Allah, terus Allah apa ya, namanya apa sih, memberikan pengajaran mujizat lewat nabi-nabi yang ada. Cuman ya mereka tuh gitu, tetap bandel ya kan, tetap bandel sampai mereka dibuang ke Mesir, maksudnya bukan dibuang, sampai dijadiin budak di Mesir ya kan, sampai dikirim lagi sama Tuhan buat selamatin ya kan, Musa gitu-gitu segala macem. Masih menyembah berhala padahal lagi proses mau diselamatin gitu, proses mau dikeluarin gitu. Nah sampai akhirnya di zaman Yesus ini kan berarti masuknya perjanjian baru dong ya, Rasul Paulus ya. Sampai akhirnya Yesus Yesus wafat gitu kan. Akhirnya para murid-muridnya yang melanjutkan ajaran Yesus. Nah ini kita kayak dapat tamparan nih dari Paulus nih kayak, lu ngerti gitu lah, ngerti nih, lu jangan kayak orang dulu lah yang nggak kenal Allah gitu lah. Yang sih kayak itulah. Nah itu relate sama hidup kita ya kayak gitu. Jadi jangan sampai kita nih yang orang-orang udah modern lah, maksudnya lah kitab suci gampang ada di HP segala macem, tapi ya gitu, jangan sampai kehidupan kita kayak orang yang tidak mengenal Allah gitu. Betul. Jangan sampai ditampar bener. Paulus nampar beneran kan, Aduh. bukan merah lagi, hilang. Ini udah mulai serius sih kita ya. Berat. Oke, ya, ini intisarinya itu sih. Kita reaksi cepat. Oke, Kita bisa terlalu serius ya. Lanjut. Lu mau namain nggak lo sebagai guru agama ya kan? Kalau si akan namain yang nggak mau, gue nanya doang. ahli Taurat. Lanjut. Nggak ada. Ya ada. Oke. Cukup. Selanjutnya
apa peran gereja Katolik ya? Apa peran gereja Katolik dalam pendidikan? Peran gereja Katolik dalam pendidikan itu gua pernah merasakannya. Ya. Jadi gua nggak tahu di luar Keuskupan Jakarta atau enggak gitu ya. Tapi di hampir di semua paroki, kalau gua salah tolong dikoreksi ya. Di apa namanya yang ada di Keuskupan Agung Jakarta itu ada program untuk bukti nyata lah, aksi nyata gereja Katolik dalam mendukung pendidikan, yaitu dengan adanya program ASAP. Ayo sekolah, ayo masak, Ayo kuliah, ayo sekolah, ayo kuliah. Jadi program ASAP itu buat teman-teman yang belum tahu, itu adalah salah satu program dari gereja Katolik untuk mendukung mereka umat ya, anak-anak yang ada di anak-anak Katolik untuk bisa melanjutkan proses pendidikannya bagi mereka yang tidak mampu gitu. Jadi ya dengan bantuan uang untuk bayar SPP, untuk anak kuliah juga untuk bayar uang kuliah gitu. Itu ada program, salah satu bukti nyata aksi gereja Katolik dalam bidang pendidikan, dan itu pernah gue rasakan langsung ketika gue kelas 1 SMK sampai gue kelas 3 SMK. Jadi ya meskipun mungkin nggak semua uang kuliah itu dibayarin langsung dari ASAP gitu. Bahkan uang sekolah gue dulu tuh sebulan berapa ya? SPP gue tuh 460. Tapi ASAP itu ngasihnya per 3 bulan sekitar berapa ya? 800 atau 900 ribu gitu. Itu kan itu kan masih, maksudnya kalau misalkan kita bagi sebulan kan masih belum cukup untuk bayar SPP. Tapi kan ya seenggaknya itu adalah salah satu aksi dari gereja untuk meringankan beban beban kita untuk mereka-mereka yang dalam tanda kutip tidak mampu untuk bersekolah. Gitu. Oke, benar banget ya itu ASAP. Benar lagi. ASAP. Itu sih. Dan program-program ASAP. ASAP. Maaf ya Tante Rita ya. Maaf. Kalau Tante Meli, Tante Rita ya. Ayo sekolah, ayo pulang. Ayo pulang. Bisa masuk. Kalau di program ayo sekolah, ayo pulang. Bunyinya itu gue itu pernah ada. Jadi perayaan 10 tahun ASAP gitu. Tahun berapa gitu. Itu ada jambore. Jambore ASAP Keuskupan Agung Jakarta. Bertemu dengan berbagai wanita. Itu intinya loh. Ya enggak sih. Maksudnya kan ya itu kalau menurut teman-teman program masak tuh gila nggak enak gitu. Ada orang yang mau terima biayanya doang. Tapi kalau disuruh ikut kegiatan masak nggak mau. Kamu salah. Kamu salah. Itu enak. Ini ganti nama loh. Apa? Asaj. Apa tuh? Ayo sekolah, ayo jambur. Kayak di jambur kegiatannya. Ayo sekolah, ayo kuliah. Terus pas jambur juga gue denger kayaknya ketuanya itu pengen bikin ayo kerja juga gitu. Akak. Iya. Asakak. Ayo sekolah, ayo kuliah, ayo kerja. Tapi benar. Jadi pas gue jambur itu dia emang ada rencana pengen ayo kerja juga buat orang-orang umat-umat yang masih belum mendapatkan pekerjaan gitu. Jadi kayak misalkan diberikan penyuluhan gitu, supaya dia ada soft skill yang bisa dia kembangkan sendiri, atau mungkin juga nanti setelah dia mampu baru disalurkan ke sini, kayak dicariin pekerjaannya lah gitu. Cuman belum terrealisasi kan. Gua nggak tahu ya sekarang ya, karena kan gua udah berapa tahun nggak, setelah gua lulus SMK tuh gua udah nggak Ke gereja. bukan udah nggak asal lagi. Karena kan saya lulus sekolah tidak langsung kuliah Pak. Buat om tante yang mungkin tahu info kelanjutan ya, langsung komen. Sangat membantu. Buat temen-temen juga yang mau mendaftarkan dirinya bisa tuh hubungin aja Seksi pendidikan. Iya, seksi ya. pendidikan. beda. juga ya? Seksi pendidikan sama ASAK tuh Beda lagi. Atau nanti cari infonya lewat sekretariat gitu. Ya, jangan malu lah. Nanti Iya. kan maksudnya
pandangan teman-teman, gue takut malu nih kelihatan nggak mampu. Iya, Nggak kayak gitu juga. Hmm. Ya ini program dari Kuskupan ini bagus banget Iya. ini buat ya menstimulus lah teman-teman buat ayolah kita gapai pendidikan yang terbaik gitu. Iya. Dikasih jalan sebagaimanapun caranya lah sama Kuskupan, Betul. dikasih fasilitas ya dimanfaatkan gitu. Karena sayang banget ya, misalkan udah setengah jalan gitu, tapi harus berhenti karena alasan biaya gitu. Indir. Apa? Jadi siapa? Wah. Bukan. Maksudnya apaan sih? Jadi kayak enak gua. Bukan gitu. Cukup. Oh iya. Tapi ini menarik nih, gue tadi ngomong soal itu ya, yang tadi apa namanya Pandu bilang itu, dan gue harus bilang ke teman-teman yang dapat asak, itu kalian jangan minder, benar ya. Kalian harus bangga justru. Benar. Karena di satu sisi ini adalah suatu kebanggaan bahwa kita bisa sekolah, kita bisa dapat bantuan dari gereja. Jadi itu bantuan itu muncul dari kesadaran umat ya. Kalian adalah bukti nyata gitu ya, kayak lagu Virgun gitu ya. Itu yang bukti nyata bahwa gereja itu adalah persekutuan umat gitu. Karena dia mengumpulkan uang dan menggunakan uangnya untuk membiayai umatnya. Iya. Betul. Dari umat dan untuk umat. Iya benar. Dan itu adalah suatu kebanggaan menurut gua. Jadi dan sayang banget kalau kalian nggak mau ambil ini. Jadi justru malah gua tuh pengen membiayai orang sekolah juga ya. Tapi sekarang belum dalam keadaan yang mampu. Iya. Kayak gitu. Gue masih ya begitu masih bisa nyekolah dari gue gitu kan. Itu udah sebuah apa namanya sebuah kayak mimpi yang hampir tercapai. Tapi lewat kayak gini-gini kadang-kadang gue pengen apa ya, kalau dari gue sendiri sebagai orang gereja gitu ya, gimana caranya buat membantu orang yang nggak bisa sekolah. Ya menurut gue sekarang yang bisa gue lakukan adalah mengantarkan mereka ke ASAP gitu. Jadi kalau misalnya kayak nanya ke Mas Yeta gimana nih gue nggak bisa sekolah nih, gue kan langsung, atau gue menemukan orang yang gitu ya, gue kan langsung ayo kita ke ASAP gitu, yuk kita datang ke sini, gue akan mencarikan informasi. Setidaknya kalau kita nggak bisa memberikan kontribusi berupa uang, kita berikan informasi gitu. Buat OMK juga gitu ya teman-teman ya. Ya, jadi kalian bisa untuk memberikan informasi kepada teman-teman yang sedang bingung gitu dari pendidikannya, silakan untuk datang ke ASAP ke gereja gitu dan melakukan Betul. itu ya. Apa yang Jangan sampai Anda pendidikan Anda yang harusnya bisa lanjut lebih tinggi itu berhenti hanya karena Anda malu terlihat tidak mampu. Iya, benar banget sih. Jangan. Justru itu adalah pijakan kalian gitu ya. Betul. Anda harus membuktikan bahwa Anda tidak mampu juga harus bisa lebih Iya. tinggi pendidikannya. Dan justru dari menurut gua anak-anak yang memang dalam proses yang tidak mampu secara ekonomi gitu, dan masuk juga gua mengalami itu lebih serius belajar daripada orang-orang yang mampu. Betul. Gitu. Karena dia berjuang untuk mengangkat derajat kan. Iya, benar. Gitu. Dan itu kalau lewat ini ya teman-teman pasti bisa ya, ada kesempatan gitu. Oke. Gitu. Luar biasa. Lanjut. Next apa? Krista mau nambahin? Oh tidak. Lanjut. Dikit lagi. Peran gereja dalam pendidikan ini itu kan ASAK ini kan salah satu bukti nyata peran gereja dalam pendidikan. Betul. Kemudian tuh menurut gua tuh apa ya? Gereja Katolik ini melahirkan bibit-bibit, melahirkan orang-orang yang setelah mengecam pendidikannya itu jadi orang yang berkualitas gitu di masyarakat. Jadi kalau menurut gue pribadi orang-orang yang dari kecil itu mendapatkan pendidikan, kan kalau Katolik ini kan ada ciri khasnya ya. Jadi dengan diajarin sama pendidikan moral yang di Katolik, terus dikasih insight-insight yang baik gitu dari Katolik gitu, nanti keluarnya juga tidak kalah dengan sama yang lain-lain gitu. Iya, maksud gua kita punya ciri khas nanti di masyarakat bahwa kita ini orang Katolik yang berkualitas gitu. Jadi nggak ece-ece, pendidikannya dikasih dari kecil sampai nanti kita besar itu pendidikan yang berkualitas, bermoral baik, berkualitas baik, siap bersaing di masyarakat. Tapi gue jadi inget deh, dulu tuh ya, ini peran gereja dalam pendidikan juga. Waktu itu tuh sempat ada cuy, kelas agama Katolik untuk anak-anak yang sekolah di negeri. Oke. Sempet diadain tuh di gereja. Itu satu. Terus yang kedua, gue juga baru
dulu kan gue SD SMP swasta Katolik. Nah pas negeri tuh gak dapet pelajaran agama dong. Tapi kebetulan pas gue masuk itu kurikulumnya ada pelajaran agama Katolik. Nah itu dan menurut gue itu salah satu peran gereja sih. Gue dapet waktu itu yang ngajar kelas agama gue tuh frater dari Saverian, Cempaka Putih tuh, kayak gitu. Dan menurut gue itu juga ya salah satu peran gereja sih gitu kan, menyediakan orang-orang frater-frater gitu kan, yang emang memiliki kemampuan untuk mengajar kayak gitu sih. Oke. Jadi nggak tinggal diam ya gitu. Betul. Sip, mantap teman-teman. Kejar pendidikan. Oke, ini kan kita sudah banyak pertanyaan dan jawaban sharing juga dari teman-teman nih. Kita seling sama kuis nih ya kan. Soalnya kan kita ngomongin pendidikan, kita mau kuisnya soal pengetahuan umum. Kita juga udah join di Quizzes ya Mas ya. Ini bukan endorse ya guys. Ini bukan endorse, tapi kita berlima udah masing-masing join Quizzes. Biar gak ada yang Dan ketahuan siapa yang duluan. Gue deg-degan. Mampus lu. Oke, lanjut. Kita start ya. Oke, perlu dibacain soalnya nggak? Atau kita baca sendiri dari sini? Ya. Jadi kau udah? Ya. Oke. Dibacain aja. Dibacain aja ya. Oke, gue yang bacain deh biar ngepur ya, gue ngepur. Asik keren banget anjing. Oke, gue juga nggak tahu soalnya apa guys. Soal pertama adalah presiden pertama RI adalah. Oke. Salah pencet gua. Anjir, salah pencet. Jawabannya, ini kayaknya semuanya all done ya. Semua jawab. Kita lihat siapa Kan leaderboardnya lihat. Oh iya benar. Ya. Gila, ini tangan cepat ini. Pasen. Saya ngadu retri sini. Padahal user tag. Tapi pasen. Oke, lanjut. Masih aman. Soal kedua, masih aman semuanya, jawab semua ya. Masih aman, Benar masih semua, aman. oke. Sistem operasi telepon yang berlogo hijau adalah. Oke, jawabannya adalah, ini tahu semua ya guys. Tahu lah. Ini adalah Android. Oke. Wah, Juan lama di atas ya. Dingin ya di pucuk Juan. Dingin kah manis? Soal ketiga. Soal ketiga adalah serangan pangeran yang mencabut patok-patok perjalanan membuat Belanda jadi marah berperang perang adalah. Wah, ini gambarnya udah jelas. Ya. Kayaknya gue salah deh. Gue yang salah. Oke. Jawabannya adalah, jawabannya adalah Pangeran Diponegoro. Oke. Ya. Masih di pucuk. Masih aman. Pesen dia. Paseng. Oke. Perusahaan di bidang teknologi informasi menciptakan sistem operasi Android adalah. Oke, kita kayak tahu semua ya. Jawabannya adalah Google. Salah nih. Bukannya jelek nih, salah nih. Nggak bener. Benar semua guys. Masih aman di pucuk dia. Tidak bertukar. Pesen nih. Semuanya jawab benar. Dari tadi kita berdua belum bodoh guys. Kita menjawab benar semua. Kita belum bodoh. Iya. Sensor motorik kita aja lambat ini. Kita kurang jago aja, kurang jago mencetnya. Carlos jago banget mencet. Kelima, lambang negara RI adalah. Nah, nih gue takut salah. Sebenarnya kita bisa jawab benar. Iya benar. Cuma karena Garuda ingin terburu-buru dan berpikir cepat. Oke, ini Juan masih aman di pucuk ya. Pesen banget. Pesen. Bangga banget gue win. Gue di kampus gak pernah menang. Nah, berikutnya dasar negara RI adalah. Salah nih. Dasar negara. Wah, gue juga salah. Saya benar. Pancasila dasar negara. Ya, gitu, Pak. Pancasila. Salah gua. Negara gitu ya. Oke, masih aman di pucuk ya. Aman. Ini didengar guys. Ya, ini bukan masalah bodoh lagi, sekarang masalahnya malu. Dasar negara sendiri. Ya bodoh malu. Salah. Ada kan dikecam negara. Ini. Tidak tahu dasar negara. Oke. Parah. Next question, nomor 7. Nomor 7. Lagu bangsa Indonesia adalah. Wah, ini. Sumpah ini kalau salah. Oke, kalau salah. Tak.
Bikin malu. Semuanya benar ya, Indonesia Raya. Betul. Karena masih aman di pucuk kan. Pandu dan saya nilainya di sama sekarang. Harus pesen banget. PSN ya. Next question nomor 8. Ibu kota Kabupaten Banyumas. Kabupaten Banyumas adalah. Aduh. Ini agak susah nih. Gua malu. Oke. Gue menjawab dengan sembarang. Sama sih. Waduh, akhirnya Wando yang bener lagi. Nggak, Wando bener nggak? Gue salah. Salah juga. Gak naik. Gak ngangkat ya, gak ngangkat. Gila, gue jago Gue banget. kotor ya guys, bener guys ya. Gue sebentar aja ya gue ya. Ini ada apa ini? Gue bukan orang ngapak guys. Nomor 9, pertanyaan nomor 9. Makin sulit pertanyaannya. Raja pertama Mataram Islam adalah Mataram Islam itu. Oke. Pede ya guys ya. Kayak gue salah. Kayaknya gue salah. Sama kayak gue sama. Ya. Iya kan? Aduh. Oke, jawabannya adalah Sutowijoyo. Ada yang benar? Salah. Semuanya salah guys ya. Ya ini antara yang bikin soal kepintaran sama yang kita yang bodoh. Kita yang bodoh sih. Oke. Belum ada yang jawab benar ya. Sultan Agung itu memang Raja Mataram, Hamengkubuwono juga sama. Ya. Oke. Terakhir guys. Last. Emang kita bisa menggeser Carlos. Nah, bandara yang terletak di Surakarta adalah Aduh. Aduh, gak pernah jalan-jalan lagi. Aduh, Surakarta. Aduh. Wah, gua kalah Lagi nih. udah jawab semua. Aduh. Gue kalah lagi. Oke. Ya ampun. Oh. Aduh, Langsung naik guys. Muncul. Parah. Oke, yang benar Adi Sumarno ya. Adi Sugipto tuh di Jogja. Tercomeback. Ya, Ahmad Yani di mana Ahmad Yani? Ada yang tahu Ahmad Yani? Nggak tahu. Ahmad Yani di Cempaka Putih Cempaka Putih aja. Anjing, bukan. Semarang. Juanda di di Medan. bukan Bandung. Jakarta. Jakarta. Dekat Pecenongan tadi. Juanda di Surabaya Surabaya. guys. Surabaya. Oke, makanya sering jalan-jalan. Oke. Jadi guys, tertikung. Ente ya. Nice try. nice try ya. Yang menang adalah ya puji Tuhan. Saya Aduh, Juan tergeser dari pucuk guys. Tertikung guys. Tertikung ya. Tapi ngobrol ini bagus, semuanya menjawab dengan baik ya. Kita salah di nomor yang sama. Total salah berapa tuh? Total semuanya salah 2 minimal. Ya, yang lain salah 3. Beda-beda tipis lah. Oke. Nice. Wah, saya kecewa. Oke. Lanjut ke pertanyaan. Oke, ini kita masuk ke dalam Sesi akhir ya berarti. kesimpulan ya, kesimpulan nih. Apa yang bisa kita lakukan supaya pendidikan ini diterima oleh banyak orang? Apa yang bisa kita lakukan supaya pendidikan itu bisa diterima oleh banyak orang? Kristo dulu dong, jadi ini cukup mulu dia. Kita taruh di awal ya. Gimana? Apa yang Apa Apa yang bisa yang kita kita lakukan? lakukan supaya pendidikan diterima oleh banyak orang? kalau menurut gua penyuluhan ya. Maksudnya dari sini gimana ya? Cara kita untuk menyampaikan kepada masyarakat biar nih pendidikan ini bisa diterima. Misalnya ada pertemuan gitu, bikin pertemuan anak-anak SD, anak-anak bocil gangan situ lah. Bocil gangan ya. Bocil-bocil gangan itu yang nggak bisa sekolah karena satu dan lain hal, kita kumpulin, habis itu kita buat acara gitu paguyuban, terus kita paguyuban sih jelas penyuluhan terus kita mengundang apa sih kayak ngundang relawan gitu buat ngajar di tempat situ. Kalau gue aksi gitu yang sih, mulia. aksi mulia. Apa pertanyaannya tadi? Luar biasa. Apa yang bisa kita lakukan supaya pendidikan itu bisa diterima? Oleh banyak orang. Kalau menurut gua ya, kayaknya kalau menurut gua pendidikan itu kan seperti yang tadi gua bilang itu bisa kita dapat di mana aja gitu. Tergantung gimana kita ngeresponnya. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk banyak orang, apa yang bisa gua lakukan untuk banyak orang, yang nggak ada. Karena kan itu harus semua orang tuh bisa mendapatkan itu gitu loh. Jadi
pendidikan itu kan yang tadi kita bilang ya nggak cuma sekedar lu sekolah di sekolah formal, lu mendapatkan gelar gitu. Tapi dengan cara lu menunjukkan cara berbicara lu, dengan cara lu menunjukkan etika lu, sikap lu, sifat lu, itu kita udah bisa nilai bahwa lu tuh orang yang berpendidikan atau bukan gitu. Jadi kalau dari gue pribadi ya, menurut gue ya, gue nggak perlu melakukan apa-apa gitu. Karena semua orang pasti dari dasarnya, dari lahir pasti akan dapat yang namanya pendidikan. Entah lu dari bayi yang cuma bisa ngerangkak terus berdiri, kan itu pasti pendidikan. Lu diajarin cara berdiri. Yang tadinya lu makan masih disuapin jadi bisa makan sendiri. Tahu yang mana minuman, yang mana makanan, yang mana pisang, yang mana rambutan, kan pasti kan diajarin gitu. Menurut gue ya, gue pribadi gue nggak ada yang bisa gue lakuin karena pasti semua orang bakal dapet yang namanya pendidikan gitu. Itu dari gue. Oke. Kalau dari gua setuju sama Mas apa Kristo. namanya? Ya, sama Mas Kristo. Oke lah, kita di sini ada dua sisi lah ya. Iya. Pendidikan formal dan pendidikan kehidupan berarti ya Mas. Iya. Kalau dari pendidikan kehidupan yang dari Carlos ya menurut gua oke lah. Itu perlu kesadaran dari ya kalau untuk anak-anak pasti dari orang tuanya dulu lah ya. Dan tapi menurut gue itu juga bisa dipupuk kayak yang tadi Kristo bilang, ada beberapa film-film juga yang masih tahu ketika si pemeran utamanya ini menjadi relawan ya, relawan ke anak-anak yang mungkin tinggalnya di tempat-tempat yang dekat tempat pembuangan sampah, di jalan tol, di kolong tol gitu kan. Bahkan gereja kita kayak Susteran Putri Kasih gitu, mereka melakukan hal itu. Jadi bentuknya kayak kelompok bermain, tapi tetap ada ilmu-ilmu untuk tingkat SD mungkin ya yang diberikan ke anak-anak itu. Dan yang kedua, apa yang mungkin bisa gue lakukan itu lewat konten. Belakangan ini ya sering muncul di FYP TikTok gua. Mungkin kalian juga tahu yang ada bocil suruh baris, baru dikasih pertanyaan, yang benar dikasih duit. Dan gua seneng sih maksudnya ngeliat gitu. Karena di satu sisi bisa jadi edukasi juga buat anak-anaknya, bisa jadi pengetahuan tambahan juga mungkin buat kita yang nonton gitu kan. Cuman kadang ya ada sih yang gua miriskan kayak Di setting gitu ya. entah di setting atau mungkin sengaja jawabannya dilucu-lucuin tapi tetap dikasih duit gitu kan. Betul. Ya itu menurut gua malah nggak mendidik sih kayak gitu. Mendidik ya. Mungkin oke lah konten lu mungkin komedi, menghibur gitu kan, komedi, cuman ya Itu anak-anak kecil, gitu. lebih tahu inilah apa namanya apa sih objeknya lah, subjeknya lah, subjek yang lo tuju apa gitu. Gitu sih kalau menurut gue dari konten. Menarik sih itu ya benar ya. Cara-cara kayak gitu kadang bisa kayak pisau bermata dua gitu ya. Iya. Bisa buat yang baik tapi juga bisa buat yang buruk gitu ya. Iya. Itu cara-cara menarik. Kalau dari gue, caranya supaya semua orang bisa mendapatkan akses pendidikan, pertama tadi ya udah gue sebutnya itu informasi minimal ya. Kalau kita ngomong pendidikannya soal yang pendidikan formal gitu, sekolah kan, kalau kan tadi beda ambilnya ya. Kalau misalnya kayak yang formal ya kita kasih informasi kalau memang terbatas karena uang gitu, ya kita arahkan kemana. Atau mungkin terbatas karena ketidakmampuan orang untuk berpikir. Kadang gitu ya, yang orang yang autis atau orang yang perlu belajar secara unik gitu, ya kita arahkan juga ke sekolah-sekolah tertentu gitu. Itu informasi yang paling dasar, informasi menurut gue yang bisa gue bantu. Yang kedua ya tadi, semoga mungkin berikutnya kita kasih pendidikan yang informal ya, itu dengan memberikan konten-konten yang menarik seperti podcast ini gitu kan. Gila, promosi gitu ya. Dan juga sebagai kita kasih view insight gitu ya. Betul. Atau mungkin kita kasih pandangan hidup yang menarik juga sebagai cara untuk orang terdidik. Yo. Itu dari gue. Dari lu, Nduk? Dari gua ya setuju lah sama teman-teman. Idem. Ya maksudnya kita kan orang-orang yang sudah pernah ya, kalau dalam dunia pendidikan formal ini yang sudah pernah terjun atau ikut jadi subjek lah, jadi pelaksana sekolah gitu, pendidikan.
Jadi ya kita bisa ngasih informasinya juga bisa lebih tahu karena kita udah pernah mengalami itu gitu. Jadi buat orang teman-teman, tetangga atau saudara yang butuh informasi mau daftar KJP gimana caranya? Nah, kan kebetulan kita juga beberapa dari kita udah pernah dapet gitu ya, dapat kalau di gereja mau daftar asal kemana sih? Ya udah datang ke sini segala macem. Ya kita memberikan informasi, kita pandu mereka kalau misalnya butuh apa-apa gitu. Ya berbagi. Dan intinya semua orang pasti mendapatkan pendidikan, dan pendidikan itu kan udah kebutuhan pokok setiap orang, sifat apa Primer ya? primer setiap orang. Jadi tanpa disadari pun pendidikan itu udah kita dapatkan. Ya, itu Spesial. Oke. Tepuk tangan dulu buat lu. Acara kita pada malam hari ini yang Habis lagi ya? Satu lagi. Komitmen belum bro. Kita ngapain nih komitmen nih? Terakhir ini kan kalau kita cuma ngomong ngalur ngidul segala macam, kita ngomong banyak banget teori segala macam, kita share pengalaman kita, tapi tanpa adanya bukti nyata itu kan kurang. Jadi gue mengajak teman-teman di sini untuk membuat komitmen. Asik. Komitmen kita di masa APP ini. Apa yang akan untuk pendidikan. Gua apa ya? Ini Dari- podcast ini guys. Ini salah satu komitmen. kalau kita. gua apa ya? Komitmen untuk diri gua pribadi deh. Gua ketawa dulu karena di bidang pendidikan ya, kan komitmen di bidang pendidikan gitu. Mengingat awal-awal semester saya ini yang sangat buruk gitu. Kalau kuliah kan liburnya lama ya. Nah betul. Baru sebulan lebih. Libur sebulan lebih. Ya mungkin komitmen untuk diri gue pribadi tentang untuk pendidikan gue sendiri lah ya. Mungkin gue akan berusaha untuk lebih baik lagi gitu. Karena target gue untuk kuliah ini, gue nggak pengen jadi cuma orang yang sekedar ikut kuliah, masuk kuliah dapat nilai seadanya, enggak gitu. Target gue lumayan tinggi gitu. Ya jadi mungkin kalau misalkan dengan kondisi gue yang masih terus begini, yang masih terus males-malesan, masih terus lupa sama tugas, ya bagaimana gue bisa mendapatkan sesuai dengan yang gue targetkan gitu. Jadi mungkin komitmen gue ya, gue berusaha untuk memperbaiki itu. Oke. Saya satu ya. Ya. Pandu. Kalau gue komitmennya adalah gue punya komitmen buat nabung supaya tahun ini gue bisa kuliah lagi. Oke. Keren tuh. Iya. Mantap. Gue udah berapa tahun ya? Itu berapa tahun jadi 2000 masih nggak? Ya pokoknya gue pernah kuliah terus gue berhenti karena banyak faktor lah, Iya. banyak kendala. Terus tahun ini semoga bisa kuliah lagi. Amin. Itu komitmen yang pertama pribadi. Nah. Gue yang satu lagi komitmen secara kolektif ini, gue pengen teman-teman UMK ini sekali-sekali kita datang ke sekolah yang di kolong tol itu lah. Oke, itu menarik sih. Kita buat bagi-bagi pengalaman sama teman-teman di sana, terus sedikit berbagi insight lah buat mereka. Nanti kita atur gimana bentuknya, gimana caranya. Tapi pengen banget OMK FX buat main ke sana, bertemu sama teman-teman. OTW hubungin Suster Frederica berarti. Yo. Siap. Menarik. Lanjut. Nice. Kalau komitmen dari gua pengen gua itu kerja terus ngumpulin uang buat tabungan supaya nanti kedepannya itu gua bisa kuliah sama bos. Oke. Kuliah dengan biaya lu sendiri. Iya, Iya, benar. itu. Tanpa menekankan orang tua. Iya. Dan tadi Krisna abisnya mulia-mulia semua ya. Sekarang hari apa sih ya? Hari Sabtu ya? Peristiwa gembira. Aduh, nggak bisa mulia. Terus lu gembira. Emang iya, Pan? Iya. Gimana nih? Satria lu ya. Mulia terang awal. Anjir, kemarin itu Jumat kan. Jumat itu bisa sedih. Sedih, Tapi ya? sedih biasanya mulia. Emang iya. Iya. Sabtu gembira tau? Sabtu gembira. Enggak mulia abis itu. Rabu mulia. Enggak, ini siapa yang nggak pernah rosario siapa? Sekarang kami saya terang. Jumat itu Kamis sedih. terang, Iya sedih. enggak? Sedih itu Jumat sama Selasa. Iya enggak? Iya. Peristiwa gembira hari Minggu sama hari apa? Setahu gue Salah satu ya? Enggak, Senin. Senin sama. Gembira. Wih. Gua salah. Bener-bener ya soalnya. Iya, gua salah.
udah pertanyaan terakhir nih, terus bahas peristiwa ya. Ini nambah lagi durasinya nih. Itu ada pilihan Kita cari cerdas. di Google. Pilihan cerdas. Oh, gue. Oke, kalau dari gua sama kayak Pandu, gua ada 2 komitmen. Kalau pribadi, gua akan berkomitmen untuk menyelesaikan tugas-tugas kuliah gua tepat waktu karena gua pengen lulus tepat waktu juga Amin. atau lebih cepat lah ya. Amin. Terbaik. DO. Lebih cepat, Cok. Lu kan lulus. Oh ya, sorry. Sorry Bapak Hengki. Sorry om. Terus yang kedua, kurang lebih sama kayak Pandu, gue pengen ngajak teman-teman OMK buat datang ke sekolah-sekolah apa itu namanya? Ya sekolah ini ya, sekolah apa ya nggak tahu. Namanya kan Sekolah alam. Ya sekolah alam. Sekolah itu Alam Pondok Rosanam. Oh iya, kalau Musana. di gereja kita, maksudnya di lingkup paroki kita itu ada yang namanya Pondok Rosanam. Iya Pondok Rosanam. Kebetulan ada di wilayah 7. Oh iya. Dan wilayah itu adalah wilayah Anda. Jadi kalau mau datang Panggung. nanti Mas Deta bisa hubungi. Oke, Suster ya? siap. Laksanakan. Soalnya gua terinspirasi banget waktu kita ke Iya. Vincenzian itu ya. Iya. Seru. Kita sebenarnya beberapa kali pernah ke sana, cuma bukan dalam bentuk kita sendiri gitu, Oh, bukan iya, bukan benar, kita benar. sendiri, jadi Diundang ya, kita kegiatan diundang. lain diundang atau apa. Jadi gue pengen banget gue sama Ovan tuh kita sendiri yang terjun langsung ke sana. Siap. Oke, kita wujudkan itu guys. Ya kalau dari gue yang pribadi adalah gue pengen supaya murid-murid gue yang diajarkan oleh gue itu punya apa ya istilahnya semangat untuk belajar, karena belajar itu bukan cuma menghafal, bukan cuma mendapatkan nilai 100, tapi juga belajar itu buat kehidupan ya. Itu belajar bukan buat sekolah tapi buat kehidupan. Maksudnya adalah belajarnya ya udah bisa dipraktekkan gitu. Bahkan gue ini ngajarnya itu cara bikin video klip, cara bikin konten gitu, karena gue ngajar musik supaya mereka bisa langsung praktekin. Nah yang komunal ini yang kolektif kalau kata Pandu itu pertama dari podcast ini ya mungkin kita bisa mengajarkan sesuatu juga, podcast kampus PD juga, karena banyak banget dari teman-teman OMK gue rasa punya ide, punya gagasan, pandangan hidup yang menarik. Betul. Yang bisa kita bagikan. Lalu nanti gue akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Pandu dan Ovan. Kita akan coba datangin Pondok Rosanam gitu. Oke. Itu Pandu dan Ovan. Utang bro. Udah boleh tepuk tangan ya. Nah, Oke guys, itu sharing dari kita. Kalau teman-teman punya pengalaman atau ide-ide atau apapun itu, komen aja di bawah. Ya, subscribe juga, Subscribe gitu. juga, like juga, share juga biar berkat ini Rasakan dibagikan oleh untuk semua orang. Dan bisa dirasakan oleh banyak orang. Bisa Ya. kita dapetin. Oh nanti PDF-nya bisa gue bagikan langsung ke Ada di deskripsi. ya Oh, iya. deskripsi boleh. Pakai link tree ya, pakai link Pakai. tree. Iya, karena Ada deskripsi. gue dapatnya juga bukan dari gereja sih, gue dapetnya dari sekolah. Ya, kebetulan gue guru agama jadi dapat itu, dan itu kayaknya sama semuanya. Jadi mungkin ya, buat kedepannya Mas Deta, Carlos, Kristo, mungkin setelah teman-teman lihat PDF-nya nih kan udah tahu juga nih temanya apa. Siapa tahu mereka pengen sharing, pengen mampir ke sini, Oke, ya kan? ya. Boleh temenin kita ngobrol, Ya. tukar cerita. Betul. Kita Ruangan akan masih cukup tayang banyak ya. sebelum pendalaman iman di paroki. Iya mungkin ya kalau dia bisa ngejar editingnya gitu ya. Bisa loh. Soalnya jelas kita telat besok- masuknya. Senin kan? Iya kita Senin benar. Bisa. Kalau Senin itu pemendalaman jam 19.30 pakai linknya, nanti juga akan bagikan gitu. Nah nanti moga-moga ini tayang sebelum itu. Iya, jadi sebelum pembahasan yang lebih rohani dalam PI Katolik itu, Oh enggak, kayaknya udah lewat kemarin. Oh, udah lewat kemarin. Iya. Oh, Nah, oke, nanti oke. kita Berarti bahas setelah itu gitu. setelah itu berarti ini kita versi anak muda lah, versi Yoi, benar. versi anak tongkrongan lah kita Anak ngobrol. tongkrongan. Si potong. Ya, Potong. Podcast tongkrongan. Nah, jangan lupa buat teman-teman subscribe, terus ikut PI-nya nanti di setiap hari Senin Zoom Paroki. Nanti juga linknya akan dibagikan, dan bertemu lagi dengan kita di podcast selanjutnya untuk membahas pertemuan yang kedua. Yoi. Rutinnya kita sama Rutin. Mas. Mungkin sama-sama Ya, rasa. nanti Moga mungkin buat terus-terusin juga. Kita bisa kemungkinan berganti formasi ya supaya Iya, fresh lah, iya, supaya fresh. fresh. Anda bosan lihat muka saya? Nah, Gue jadi punya ide coy. Apa? Ngopi.
Apa tuh? Ngobrolin PI. Wih. Si paling Podcast ini ya guys, yang ngomongin ujung-ujungnya di akhir ya. Berarti kalau di podcast selanjutnya harus ada kopi beneran. Oh iya. Ngobrolnya lebih santai. Sambil ngopi seruput. ngobrol PI. Sambil seruput. Mantap. Clickbait terus buat judulnya ya. Oke. Oke. Sip. Oke. Kalau Kata gitu dari kami siapa mohon maaf lah ya. Mohon maaf dulu. Langsung Mohon pamit. maaf atas Apabila ada kesalahan kata dari kami atau ada kata-kata kurang berkenan yang tidak bisa diterima, mohon maaf karena kami juga masih dalam proses pembelajaran. Oke. Semoga di kemudian harinya kami masih menjadi manusia yang lebih baik lagi. Betul. Oke, akhir kata saya Carlos. saya Pandu. Saya Christopher. Saya Opan. Saya Deta. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye bye. Ngopi. Ngobrolin Ngobrolin PI.